suami menyampaikan satu janji kalau terjadi satu peristiwa maka talak 3 jatuh kepada istrinya. Kemudian terjadilah peristiwa itu, apakah otomatis kemudian talak 3-nya kemudian jatuh dalam kondisi suami pun menyampaikan itu dalam keadaan sangat terpaksa, bukan dari kesadaran yang sepenuhnya dan belum ada talak 1 atau 2 sebelumnya. Baik, kita rujuk dulu kepada keterangan Rasulullah SAW yang terdapat di antaranya dalam hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan ini nanti akan dikutip oleh beberapa imam-imam ahli hadis, di antaranya ada Imam At-Tirmidzi. Beliau menyampaikan riwayat ini nomor hadis 1184. Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Thalathun, ada 3 hal. Hati-hati, ada 3 hal. Jidduhunna jiddun. Kalau ini serius dilakukan, maka hukumnya jadi serius. Nah, ini sudah biasa ya. Jadi kalau serius dilakukan, maka dianggap serius, berlaku hukum. Wahazluhunna, dan kalaupun bercanda bukan serius tapi dilakukan, jiddun, tetap dihukumi oleh syariat menjadi serius. Hati-hati nih ya, ini sangat unik. Ada satu hukum dalam syariat tentang 3 persoalan yang kalau Anda kerjakan baik serius ataupun canda, hukumnya tetap serius, artinya terjadi hukum di dalamnya ya. 1, an-nikah, yang kedua talak, cerai kan. Kemudian yang ketiga raj'ah. Ini semua dalam hukum munakahat, hukum bab tentang pernikahan. Jadi 1, an-nikah. Hati-hati, nikah. Ya kalau sungguhan sudah jelas kan, ada saksi, kemudian ada maharnya, ada walinya dan sebagainya, itu serius. Tapi yang kadang sering tidak disadari, hati-hati. Teman-teman misalnya yang bikin tentang sinetron, tentang drama, film, terus ada adegan pernikahan tuh. Awas tuh. Kalau kemudian walaupun canda tapi terpenuhi semua syarat-syaratnya, qadarullah terus yang main itu walinya ada misalnya kan, maharnya ada, terus disebutkannya namanya lagi langsung misalnya ya, fulanah binti fulan mas kawin sekian, walaupun canda di situ ya, sifatnya sedang membuat satu hal untuk tayangan, tapi kalau dikerjakan itu bisa jadi serius ya. Karena itu saya sering sarankan kalau nanti ada adegan-adegan demikian, disamarkan atau tidak disempurnakan kalimatnya sehingga tidak menjadi serius dalam hukum syariat ya. Awas, hati-hati loh, ini kan cuma bercanda ya, bukan sekedar canda tapi mesti dilihat dampaknya dalam persepsi syariat. Ya, semua boleh punya pandangan, tapi syariat hukum Islam juga punya pandangan dan punya penilaian-penilaian tertentu. Jadi kalau nanti teman-teman yang bikin acara-acara tertentu, ada film, ada drama, ada macam-macam, ya saran saya jangan disempurnakan seutuhnya kalimatnya atau nama-namanya disamarkan sehingga tidak langsung menuju kepada personal yang bersangkutan. Kemudian dan termasuk ini canda nih ya, misalnya sama bapak si fulan, antum kenalan ya sama kawan ya kan, terus anak kamu nih masya Allah ya, kalau jadi nih gitu, saya bener nih ya, saya kayak nikahkan kamu nih dengan putri saya, mas kawin sekian, jadi saya terima nikahnya, itu jadi tuh ya. Makanya hati-hati ya, hati-hati gitu dengan ini, canda bisa jadi serius. Kemudian talak. Nah, talak juga hati-hati supaya tidak main-main. Kenapa syariat memperlakukan ketat pada hukum talak? Sehingga ada perlindungan kepada istri, sehingga suami nggak main-main ya, mempermainkan rumah tangga misalnya. Nanti ada konsep yang menekankan kepada perlindungan istri, ada konsep penghormatan kepada suami, sehingga ada keadilan di dalamnya. Ya, jadi istri pun di sini dipagari, dikuatkan, dilindungi oleh syariat hukum Islam sehingga derajatnya terangkat, diberikan kemuliaan. Suami sekalipun pemimpin diberikan batasan-batasannya, di mana harus tegas, di mana mesti dilarang, di mana diminta menyayangi, menghormati, mengayomi dan sebagainya. Termasuk dalam persoalan ini tentang talak ya, tentang cerai atau talak. Di sini sangat ketat dalam hukum Islam, tidak boleh ada main-main. Ya, karena ini terkait dengan perasaan, terkait dengan kekuatan, terkait dengan dampak. Ya, karena itu dalam Islam saking ketatnya ya pengetatan dan perlindungan terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga, maka talak pun tidak boleh dipandang sepele. Ya, jangan main-main. Kalau kamu sampaikan main-main, dihukumi serius. Ya, hukum yang diterapkan dengan keseriusan itu untuk membuat sebuah ketegasan sehingga suami tidak mempermainkan keadaan itu untuk sengaja berbuat talak. Ya, dan di antara turunan ini pun Islam memberikan hukum yang ketat. Dilihat dulu apakah orang itu serius dalam mengucapkan dengan kesadaran sepenuhnya. Kan? Walaupun nanti diikat di sini dengan hukum canda, seriusnya diikat dengan sadar, ya, sadar misalnya, sehingga nanti ada perdebatan antara para ulama, kalaupun canda tapi sadar, jadi. Tapi kalau misalnya di luar kesadaran, ya, sedang kondisi tertentu, atau misalnya mohon maaf nih, sedang mimpi, tiba-tiba saya talak kamu gitu kan, nah ini tentunya tidak masuk dalam kategori hukum karena di luar kadar kesadaran.
Tapi kalau dia menyampaikan dalam aspek kesadarannya, nah, serius ataupun canda, itu bisa menjadi hukum. Ya, kemudian yang kedua, tidak sembarangan dalam memberikan hukum talak langsung pada tahap yang tertinggi. Ya, kan ada nanti tahap talak yang 1, talak 2, talak 3. Itu pun bukan permainan, teman-teman sekalian. Ingat betul ya. Jadi talak itu solusi terakhir dari syariat untuk menyatukan. Asalnya bukan memisahkan. Ya, asalnya bukan memisahkan. Jadi diberi kesempatan untuk sadar kembali ya akan rencana kehidupan berumah tangga, tentang hikmah berumah tangga, tentang kasih sayang yang telah dijalin. Jadi diberikan solusi sampai 3 kali. Ya kan? Jadi pertama ini sampai diberi kesempatan untuk balik lagi 3 kali masa suci kan. Kalau suami pengen balik di situ segera untuk kembali lagi ya tanpa diikat oleh akad kembali. Ya, jadi ini sebenarnya solusi untuk memikirkan lagi, merenungkan lagi. Awalnya bukan konsepsi yang diarahkan untuk memisahkan, lebih untuk menyatukan sebagai bagian solusi terakhir. Nanti kalau satu misalnya ya belum juga selesai rujuk tapi terjadi lagi, kasih kesempatan kedua. Ya kan? Kedua nanti sudah bagus tapi terjadi situasi lagi. Nah, baru pada yang ketiga. Yang ketiga lebih ketat lagi. Kalau terjadi talak yang ketiga, maka tidak boleh menikah lagi dua itu kecuali dua pasangan ini sudah menikah dulu dengan pasangan yang lainnya. Sebagai pelajaran besar supaya tidak main-main dalam berumah tangga. Itulah pengetatan dan keindahan hukum Islam dalam memberikan perlindungan pada bab rumah tangga. Ya, karena itu bagi seseorang yang langsung mengucapkan pada istrinya, saya talak kamu 3 kali langsung. Bahkan saking kesalnya ada yang mengatakan, saya talak kamu 3 gunung sekaligus. Saya talak kamu 1000 kali. Nah, itu dianggap oleh para ulama tidak berlaku langsung talak 3, tapi baru dianggap sebagai talak yang pertama saja. Syaratnya tadi, jika dilakukan ada unsur kesadaran, walaupun di situ sadar di sini misalnya dalam keadaan dia sedang, mohon maaf ya, apakah misalnya ada candakah di situ, atau misalnya dalam suasana marahkah, kenapa Anda tidak bisa mengontrol suasana itu? Yang penting Anda sadar dalam mengucapkan itu, ya, sadar terjaga maksudnya. Jadi kalau ada tadi ucapan dalam kasus demikian, maka dalam syariat dihukumi bahwa talaknya jatuh talak 1. Ya. Ya, karena itu akan lebih baik kalau Anda kembali ke solusi Al-Quran di surah keempat An-Nisa di ayat 34 sampai 35. Ya, di mushaf standar paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Ya. Jadi jelas Allah menyampaikan pertama hak laki-laki, kemudian hak perempuan seperti apa. Setelah itu kalau ada kejadian-kejadian begini persoalannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, Allah memberikan kedudukan pada laki-laki jadi pemimpin, pengayom di rumah tangganya, pelindung, ya, dan diberi bekal oleh Allah. Ini loh bekal untuk bisa kekuatan mencari nafkah. Sehingga dengan itu disetting, ya, diset oleh Allah di rumah tangganya, laki-laki punya wibawa, punya keberanian, punya mengarahkan dan sebagainya. Nanti istri punya potensi yang lain. Ya, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kalau khawatir terjadi persoalan-persoalan, kata Allah, buruknya komunikasi, ada persoalan-persoalan yang nggak nyaman, maka setelah itu coba saling merenungkan dulu. Fa'idhuhunna, saling curhat. Jadi bukan curhat pada orang lain, apalagi curhat di media sosial. Nggak nyangka ya, tuh, nyangka kan? Nah, akhirnya muncullah kemudian Anda bikin statusnya di Chicago, ya, komen di Chicago kan bisa muncul gitu. Jadi hal-hal demikian lebih baik curhat bersama aja, diskusi bareng-bareng, ngobrol. Bahkan di ayat ke-35 ya jelas disampaikan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Ya, kalau nggak bisa menyelesaikan sendiri ya undang yang menurut Anda bisa dipercaya dari pihak ketiga. Ya, paling minimal keluarga dari istri siapa, keluarga dari suami siapa, dudukan persoalannya. Ya, kalau nggak bisa duduk ya sambil rebahan gitu kan, dan seterusnya. Jadi saya ingin katakan bahwa solusi di Al-Quran itu sangat indah. Tidak harus Anda mengeluarkan sesuatu karena emosi. Ya, dan yang terakhir adalah roja'ah, persoalan untuk rujuk. Jadi rujuk itu juga ada persoalan disampaikan, saya pengen rujuk ya, kita ketemu lagi misalnya malam ini kita ketemu bareng-bareng, bisa nyaman lagi, gabung lagi, itu sudah dianggap rujuk. Jadi saya kira yang pertama yang jadi pelajaran ya untuk saudari kita dan keluarganya, pertama berbahagia bahwa Masya Allah masih menghunjam rasa cinta dalam jiwa suaminya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi kehidupan rumah tangganya dan tidak bermain-main untuk mengeluarkan kata-kata yang berdampak serius. Yang kedua, ini jadi wahana untuk introspeksi, disadari bahwa tidak ada yang sempurna. Ya, istri pasti ada kekurangan, suami juga demikian. Jadi semua saling mengoreksi. Kalau ada kekurangan, tandanya Anda manusia. Ya, karena cuma malaikat makhluk yang diciptakan oleh Allah sempurna dalam konteks tidak ada berbuat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak punya bakat untuk melanggar ketentuan Allah dan selalu mengerjakan sesuai dengan tupoksinya. Jadi malaikat tak pernah maksiat.
Nggak pernah dengar kan malaikat Jibril korupsi ayat misalnya, kan nggak ada. Atau malaikat maut salah cabut nyawa, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi malaikat yang sempurna. Jadi kalau misalnya suami pengen yang sempurna, ya nikah sana sama malaikat Jibril, malaikat maut, kan nggak mungkin. Karena malaikat itu sempurna, tapi sifatnya tidak ada nafsu, ya, dan tidak seperti kita. Maka kalau manusia berbuat salah, ini menunjukkan kemanusiaannya. Karena itu dia disebut insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Salah satunya terambil dari kata nisyan, yang artinya lupa. Nisyan itu lupa, dari kata nasia. Saya lupa, nasitu. Saya salah, nasitu. Ya, kami lupa, itu nasina. Ya, kami lupa, nasina. Nah, lupa kadang-kadang itu bisa mengarahkan pada salah. Ya, salah itu akhto'a. Saya salah, akhto'tu. Ya, kami salah, kita salah, akhto'na. Baik, jadi kalau kita sering berdoa di Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, mohon jangan hukum kami kalau kami lupa, dan dengan lupa itu menyebabkan salah. Ya, orang kan tahu kalau korupsi itu salah kan, cuman saat korupsi lupa gitu. Ya kan? Orang kan tahu mencela itu salah, cuman saat mencela lupa. Dan lupanya kalau dipelihara itu menyalahkan atau mengarahkan kepada kesalahan yang sifatnya lebih berbahaya.